Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Fitria Nur Khasana, guru kelas 5 di SDN Kapasari 1, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Murid adalah pribadi yang unik dan memiliki kemampuan belajar yang berbeda. Oleh karena itu, sebaiknya pembelajaran yang mereka dapatkan di sekolah tidak disamaratakan begitu saja. Setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Tanggung jawab guru adalah menuntun pertumbuhan murid agar mampu mengembangkan secara optimal kekuatan, kodrat, dan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga tidak tergantung pada orang lain, dan menjadi manusia yang merdeka, selamat, dan bahagia, sesuai tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya menerapkan praktik baik ini, saya melihat suasana belajar di dalam kelas monoton, tingkat pemahaman siswa terhadap materi tergolong rendah, sehingga hasil belajarnya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena strategi pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan materi dan karakteristik siswa. Suasana belajar yang tidak kondusif juga membuat siswa merasa bosan di dalam kelas. Siswa dalam menerima pembelajaran disamaratakan begitu saja dengan satu metode untuk semua siswa dengan memberikan penjelasan secara terus-menerus, padahal di kelas ada siswa yang mempunyai gaya belajar visual dan kinestetik. Hal ini membuat siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi. Guru harus memahami karakter siswa, termasuk gaya belajarnya, dan dapat merancang metode pembelajaran yang mengcover semua gaya belajar siswa. Untuk memenuhi kebutuhan belajar, saya harus memahami siswa secara individual untuk dapat menerapkan strategi belajar yang tepat bagi proses perkembangan belajar mereka. Pembelajaran berdiferensiasi mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bermakna, serta mampu mengekspresikan potensi diri secara maksimal, sesuai dengan bakat dan minat para siswa. Sebagai guru, saya mendesain proses pembelajaran secara kreatif, inovatif, dan menyenangkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, di mana siswa seolah-olah menjadi ilmuwan cilik untuk melakukan percobaan sederhana agar belajar lebih menyenangkan dan bermakna. Pada tahap awal, saya melakukan persiapan dengan mengkategorikan kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar siswa. Mengidentifikasi kebutuhan siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah berbicara dengan guru yang mengajar di kelas sebelumnya, mengamati perilaku siswa, mengidentifikasi pengetahuan awal siswa dengan melakukan tes bentuk asesmen diagnostik, termasuk juga asesmen awal untuk mencari tahu pengetahuan awal terkait pembelajaran yang akan dipelajari. Untuk mengembangkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, saya berkolaborasi dengan teman sejawat. Melalui identifikasi kebutuhan siswa, saya dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 strategi penting dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Ketiga strategi tersebut dapat dilakukan modifikasi dan adaptasi berdasarkan asesmen yang dilakukan sesuai dengan tingkat kesiapan murid, minat, dan profil belajar siswa. Pada kesempatan kali ini, saya belajar bersama siswa saya tentang sifat-sifat cahaya pada muatan IPAS di kelas 5. Pembelajaran kali ini saya mengajak siswa untuk menjadi ilmuwan cilik untuk melakukan percobaan sederhana tentang sifat-sifat cahaya. Belajar akan lebih bermakna jika siswa mengalami langsung apa yang dipelajari dengan mengaktifkan banyak indera daripada hanya mendengarkan guru menjelaskan materi pembelajaran. Pembelajaran bermakna memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman nyata yang relevan dan berarti bagi mereka. Dengan cara ini, siswa lebih mudah memahami materi, mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Siswa akan mendesain sendiri percobaan untuk melihat sifat-sifat cahaya. Siswa melakukan percobaan secara langsung setiap proses yang terjadi sampai menemukan sifat-sifat cahaya. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan hasil percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Jadi nanti anak-anak akan melakukan percobaan sederhana seperti ilmuwan. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak, baik. Dalam menyajikan materi pembelajaran, saya menggunakan beberapa media, yaitu video pembelajaran, benda-benda konkret yang ada di sekitar lingkungan kita, dan slide presentasi. Diferensiasi konten mengacu pada isi atau materi pelajaran itu sendiri.
Di awal pembelajaran, saya melakukan permainan yang berkaitan dengan cahaya. Kemudian, saya mengajak siswa mengamati video dan berdiskusi bersama siswa mengenai sifat-sifat cahaya yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari di kelompok besar. Kemudian, saya meminta siswa untuk belajar dalam kelompok kecil sesuai dengan kemampuan siswa. Siswa dalam kelompok berdiskusi mengenai percobaan yang akan dibuat. Siswa diberikan kebebasan layaknya seorang ilmuwan untuk menciptakan suasana yang berbeda di kelas. Siswa pun belajar kelompok dengan antusias. Siswa terlihat aktif untuk menentukan alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai desain percobaan mereka. Siswa dalam kelompok melakukan uji coba terlebih dahulu untuk melihat apakah percobaan tersebut berhasil atau tidak. Dalam melakukan percobaan, siswa berpikir kritis dan berani mencoba sesuatu yang baru pertama kali mereka lakukan. Selama siswa bekerja dalam kelompok, saya memantau pemahaman siswa dengan menghampiri setiap kelompok untuk memberikan pertanyaan dan memberikan pertanyaan lanjutan bagi siswa yang membutuhkan pendampingan atau tantangan lebih. Pembelajaran berdiferensiasi proses. Saat melakukan percobaan, siswa mempunyai tugas yang berbeda sesuai dengan desain kelompok yang mereka buat. Saya memberikan perhatian yang lebih pada siswa yang membutuhkan pendampingan dalam melakukan percobaan sederhana. Strategi selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi produk. Saya memberikan kebebasan kepada siswa dalam mengerjakan tugas sesuai dengan produk yang mereka sukai. Baik anak-anak, tugas selanjutnya adalah kalian membuat produk tentang sifat-sifat cahaya. Jadi kalian bisa membuat produk sesuai kreativitas kalian yang kalian sukai. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang pembuatan produk? Saya, Bu. Ya, Sinta? Bu, apakah tugas produk bisa dalam bentuk peta konsep? Baik, anak-anak, teman kalian bertanya, apakah pembuatan produk dalam bentuk peta konsep? Nah, selanjutnya mungkin ada yang bertanya? Iya? Ya, Risma bertanya, apakah produknya bisa dalam bentuk membuat lagu tentang sifat-sifat cahaya? Jadi anak-anak, kalian bisa membuat produk, bisa membuat map konsep, bisa membuat lagu sesuai dengan kreativitas kalian. Bebas ya anak-anak ya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Baik, silahkan dikerjakan. Baik anak-anak, pada akhir pembelajaran seperti biasanya saya meminta anak-anak untuk mengisikan lembar refleksi tentang pengalaman kalian selama belajar bersama Bu Nurul. Dan bagaimana cara mengajar Bu Nurul saat membersamai kalian saat melakukan percobaan sederhana tentang sifat-sifat cahaya. Ini saya bagian lembar refleksi, silakan anak-anak untuk mengisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta dari kelas 5A. Menurut pendapat saya, pembelajaran hari ini sangat seru sekali. Jadi, kita diberikan kebebasan dalam menggunakan properti layaknya ilmuwan saat percobaan tentang sifat-sifat cahaya untuk menciptakan suasana yang berbeda di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Kusumatarini Sundari. Saat ini saya mengajar di kelas 6 SDN Kapasari 1 Surabaya. Pembelajaran berdiferensiasi yang telah diterapkan oleh Ibu Fitriya Nurul Hasanah di kelasnya telah memberikan dampak positif bagi siswa dan sekolah. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, saya melihat kebutuhan belajar siswa terpenuhi dengan baik. Semoga kedepannya dapat dilanjutkan dan menjadi inspirasi bagi rekan guru yang lain. Sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, demikian praktek baik pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di kelas. Terdapat pengaruh dari pembelajaran berdiferensiasi terhadap pemenuhan kebutuhan belajar siswa, yaitu kegiatan belajar siswa relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Tingkat pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran meningkat terlihat dari produk hasil belajar siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.